Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM 22821300029 dari kelas Akuntansi Syariah 3A. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Sumber Hukum dan Syariah Islam. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, sumber hukum Islam. Kedua, definisi sumber hukum Islam. Ketiga, jenis-jenis sumber hukum Islam. Keempat, dasar-dasar agama Islam. Dan 5, tujuan syariah. Mari kita bahas yang pertama, yaitu sumber hukum Islam. Secara umum, hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam arti syariah dan fikihnya sebagai dua konsep yang berbeda. Maka, sumber hukum bagi masing-masing berbeda. Syariah yaitu secara khusus yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan fikih bersumber kepada pemahaman ijtihad manusia mujtahid dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, definisi sumber hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku atau mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat, menurut istilah, berarti hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Ada jenis sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui utusan Allah atau melalui malaikat Jibril untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kalam adalah sarana atau wasilah untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Setiap ayat yang diwahyukan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya dihafalkan dengan baik sehingga akhirnya menjadi sebuah Al-Quran yang utuh. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran membuat seluruh aspek hukum berkaitan dengan akidah, syariah, baik itu muamalah maupun muamalah, serta akhlak yang terjaga keaslian dan keautentikannya. Al-Quran juga mengatur aspek-aspek hukum keluarga. Al-Quran memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek hukuman keluarga, seperti pernikahan, hubungan mahram, prosedur perceraian atau talak, berbagai jenis iddah beserta ketentuannya, pembagian harta warisan, dan lain sebagainya. Selain itu, Al-Quran juga mengatur hukum pidana. Hukum pidana dalam Al-Quran didasarkan pada prinsip qisas, di mana hukuman yang diberikan sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Jenis-jenis hukum qisas melibatkan kasus pembunuhan, kerusakan anggota tubuh, dan luka. Al-Quran selalu memperhatikan 4 faktor dalam menetapkan hukum pidana, yaitu 1. Perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang kedua, menenangkan kemarahan korban atau keluarganya jika mereka merasa terluka. Yang ketiga, memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya sebagai ganti rugi. Yang keempat, menyesuaikan hukuman dengan status sosial pelaku kejahatan, dengan hukuman lebih berat untuk pelaku yang memiliki posisi sosial yang lebih tinggi, dan ringan untuk pelaku yang memiliki posisi sosial yang lebih rendah. Selanjutnya, jenis sumber hukum Islam yang kedua ada sunnah. Sunnah ialah ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, serta ketetapan-ketetapan atau takririyah. Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Al-Quran seringkali memberikan prinsip-prinsip umum yang bersifat luas dan universal.
Nah, salah satu fungsi sunnah adalah untuk memberikan penjelasan lebih rinci dan konkret tentang prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan memberikan contoh-contoh praktis. Selain itu, sunnah juga memiliki kemampuan untuk membatasi ketentuan Al-Quran yang bersifat umum, bahkan dapat menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya, dari penggunaan sunnah sebagai sumber hukum adalah perintah Nabi Muhammad untuk memulai puasa Ramadan saat tanggal 1 Ramadan tiba, dan untuk berhenti berpuasa saat tiba di tanggal 1 Syawal. Ketaatan kepada Allah harus selalu diiringi oleh ketaatan kepada Rasulullah. Sebaliknya, ketaatan kepada Rasulullah juga harus diikuti dengan ketaatan kepada Allah. Kedua hal ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam praktek keagamaan dalam Islam. Sunnah dijadikan sumber kedua setelah Al-Quran sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80, yang artinya sebagai berikut: barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak memutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Ijma' adalah bentuk argumentasi yang harus bersifat kuat dan jelas. Oleh karena itu, selain dari kesepakatan para sahabat, ijma' juga harus didukung oleh hadis yang memiliki rantai sanad yang kuat dan jelas, seperti yang disampaikan secara mutawatir. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa ijma' sesuai dengan hukum yang disepakati dan memiliki dasar yang kuat serta jelas. Dari persyaratan ini, bahwa ijma' adalah yang hanya didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh perorangan atau ahad, tidak dapat digunakan sebagai argumentasi yang sah. Hal ini disebabkan karena ijma' yang dianggap valid adalah yang memiliki dasar yang kuat dan jelas, dan jika tidak memenuhi kriteria ini, maka ijma' tersebut hilang keabsahannya. Namun, ada pandangan lain dalam fikih yang memungkinkan ijma' untuk diwariskan secara perorangan atau ahad, karena di luar ijma' sahabat tidak ada ijma' lain yang diwariskan secara mutawatir. Menurut Imam Syafi'i, ada 3 jenis tingkatan ijma' yang berbeda. 1. Ijma' shar'i adalah ketika seseorang, termasuk salah satu ulama, menyatakan bahwa suatu hukum telah disepakati, dan semua ulama yang lain yang ditemui juga mengatakan hal yang sama seperti yang telah dinyatakan. Yang kedua, ada ijma' sukuti, adalah ketika sebuah pendapat yang diajukan oleh seorang mujtahid kepada para mujtahid yang hidup dalam periode yang sama dengan mujtahid pertama dan tidak ada yang mengingkari pendapat tersebut. Yang ketiga, ijma' pada permasalahan pokok, adalah ketika para ahli fikih yang hidup dalam satu generasi memiliki perbedaan pendapat dalam berbagai hal, namun mereka sepakat dalam hukum-hukum pokok. Ini berarti seseorang tidak perlu membahas perbedaan pendapat yang ada, tetapi fokus pada kesepakatan dalam hukum-hukum dasar. Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi agar ijma' bisa digunakan sebagai dasar hukum. 1. Saat peristiwa terjadi, harus ada beberapa mujtahid yang ada. 2. Kesepakatan haruslah sepenuhnya bulat. 3. Seluruh mujtahid harus setuju dengan hukum syariah yang telah mereka sepakati, tanpa memberitahukan negara, kebangsaan, atau golongan mereka. Yang keempat, kesepakatan tersebut harus diterapkan dengan jelas dalam peristiwa tersebut, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Sedangkan, untuk menjadi mujtahid harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Harus menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya. 2. Mengetahui ayat-ayat Al-Quran perihal hukum-hukum syariat yang ada di kandungannya, ayat-ayat hukum, cara mengambil hukum dari Al-Quran. Selain itu juga harus mengetahui antara asbabun nuzul, tafsir dari ayat yang hendak ditetapkan hukumannya. 3. Mengetahui isi hadis, yaitu mengetahui hukum syariat yang didatangkan oleh hadis dan mampu mengambil hukum hadisnya. Di samping itu,
Ia harus mengetahui derajat dan nilai hadisnya, seperti mutawatir, ahad, sahih, hasan, dan haif. Juga harus mengetahui keadaan perawinya, mana hadis yang terpercaya hingga dapat digunakan hujah hadisnya, dan mana yang tidak terpercaya untuk ditolak ke hadisnya. Yang keempat, mengetahui maqasidus syariah atau tujuan syariah, tingkah laku, dan adat kebiasaan manusia yang mengandung kebaikan dan keburukan. Yang keempat ada kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya, atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Jadi, definisi kias menurut secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Al-Quran maupun Sunnah, dengan sesuatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya atau ilat. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa setiap peristiwa memiliki hukum yang pasti dan umat Islam diwajibkan untuk mematuhinya. Namun, ketika tidak ada ketentuan hukum yang pasti untuk suatu kasus, maka diperlukan pendekatan yang sah, yaitu dengan melalui ijtihad yang melibatkan proses kias untuk menentukan hukum yang sesuai. Kias dapat dianggap sebagai sumber hukum dengan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kias dapat digunakan selama itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, serta tidak bertentangan dengan keduanya. Yang kedua, kias juga harus berdasarkan logika yang sehat. Contohnya, jika seorang muslim meminum minuman yang bersifat memabukkan, maka adalah masuk akal jika setiap meminum atau memakannya yang memiliki efek memabukkan dianggap haram melalui proses kias. Dari keempat sumber hukum yang telah dijelaskan, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pasti karena tidak diperlukan metode khusus untuk mengatakan ia adalah sumber hukum yang harus diikuti seorang muslim. Sedangkan untuk sunnah, penetapan agar ia menjadi sumber hukum juga tidak diperlukan metode khusus, kecuali memerlukan penggolongan hadis berdasarkan perawinya, seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan. Untuk ijma dan qiyas telah dikembangkan metodologi baku terkait penetapan suatu hukum yang disebut sebagai ilmu fikih. Dari ilmu fikih sendiri didefinisikan sebagai metodologi pengambilan atau penetapan hukum tentang amal perbuatan manusia yang dalilnya tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi didasarkan atas dasar kesepakatan ulama. Sedangkan usul fikih ialah ilmu pengetahuan dari kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil atau Al-Quran dan Sunnah untuk menghasilkan hukum yang sesuai dengan syariat. Pembahasan selanjutnya adalah dasar-dasar agama Islam. Yang pertama ada akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab yaitu akdun atau aqaid, berarti akal atau ikatan. Secara istilah, akidah berarti sesuatu yang wajib diyakini tanpa keraguan. Sedangkan maksud dari akidah Islamiyah yaitu meyakini secara sungguh-sungguh segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Akidah merupakan pondasi dalam beragama yang menempati tempat yang paling utama dalam peta keagamaan. Pokok-pokok akidah terangkum dalam rukun iman. Seseorang dikatakan memiliki akidah jika semua hal dalam rukun iman tersebut terikat kuat dalam sanubarinya dan mampu menolak segala hal yang di luar rukun. Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Iman sehingga akidah akan menjadi karakteristik di dalam diri setiap orang muslim. Selanjutnya ada fungsi dan peranan akidah. Yang pertama, menuntun dan mengemban dasar-dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang kedua, memberi ketenangan dan ketentraman jiwa. Agama sebagai kebutuhan fitrah akan senantiasa menuntut dan mendorong manusia untuk terus mencarinya. 3. Memberikan pedoman hidup yang pasti. Tingkatan akidah. Akidah atau keimanan yang dimiliki seseorang tidak selalu sama dengan orang lain. Iman yang tidak terpelihara niscaya akan berkurang, mengecil, atau hilang sama sekali. Untuk itu, perlu diketahui sekaligus dipahami akan tingkatan-tingkatan akidah yang selanjutnya akan dikemukakan di bawah ini. Yang pertama, tingkatan taklid, yaitu
berakidah yang hanya dilandaskan atas dasar pendapat orang lain, tanpa dipikirkan kembali dan tidak mempunyai pendapat sendiri. Keimanan seseorang pada tingkat ini mudah digoyahkan oleh situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, tingkatan yakin, yaitu tingkatan keyakinan yang didasarkan atas bukti dan dalil yang jelas, tetapi belum sampai menemukan hubungan yang kuat antara objek keyakinan dengan dalil yang diperolehnya, sehingga memungkinkan seseorang terberdaya oleh sanggahan-sanggahan atau dalil yang lain. Selanjutnya ada tingkatan ainul yakin, yaitu tingkatan keyakinan yang didasarkan atas dalil-dalil rasional, ilmiah, dan mendalam, sehingga mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi yang rasional terhadap sanggahan-sanggahan yang datang, sehingga tidak mungkin terberdaya oleh argumentasi lain yang dihadapkan kepadanya. Selanjutnya ada tingkatan hakul yakin, yaitu tingkatan keyakinan yang di samping didasarkan atas dalil-dalil rasional, ilmiah, dan mendalam, juga mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi yang rasional. Kemanusiaan dapat menemukan dan meyakini keyakinan tersebut melalui pengalaman batin dalam pengamalan ajaran Islam. Syariah dalam pengertiannya adalah sumber air mengalir dan didatangi oleh manusia atau binatang untuk diminum, atau jalan menuju tempat air, atau dengan kata lain yaitu sumber kehidupan. Dalam agama Islam, kata tersebut berarti jalan lempeng kehidupan yang benar menuju Tuhan, atau jalan yang diperintahkan Allah agar diikuti oleh orang yang mukmin. Syariah atau syariat juga mempunyai arti tatanan atau aturan dalam Islam, di mana Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan penganutnya, yakni umat Islam. Syariah juga berarti tuntunan atau pengalaman hidup seorang hamba muslim sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah, yang dicontohkan secara praktis oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabatnya hingga pengikutnya serta secara turun-temurun. Aturan atau tuntunan dalam syariah Islam adalah kemurahan Allah kepada hambanya, karena dengan menjalankan syariat Islam tersebut dengan baik, seorang hamba akan menjalani kehidupan ini dengan baik pula, dan dengan keselamatan sejahtera dunia dan akhirat. Islam mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dengan undang-undang dan peraturan buatan manusia, yaitu al-Rabbaniyah atau divine yang bersifat ketuhanan. Yang kedua, al-Syumul atau komprehensif atau itu mencakup. Terus ada al-Umum atau universal, berarti untuk seluruh dunia. Terus ada al-Waqi'ah atau kontekstual, yaitu kontekstual. Selanjutnya ada al-Tawazun, balance atau seimbang. Selanjutnya ada al-Wuduh, clear atau jelas. Selanjutnya ada al-Jaza wa al-Uqubah fi al-Dara'in, yang maksudnya bahwa untuk kebaikan dan kejahatan itu menurut syariat Islam adalah di dunia dan di akhirat. Dasar-dasar agama Islam yang selanjutnya ada akhlak. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan akidah dan syariah. Ibarat bangunan, akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah kondisi dan bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang jika tidak memiliki akidah dan syariah yang baik. Akhir-akhir ini, istilah akhlak lebih didominasi dengan istilah karakter yang sebenarnya memiliki pengertian yang sama, seperti sikap dan perilaku seseorang. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal soleh. Oleh karena itu, pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal, dan juga karena ajaran Islam berisi tentang ajaran sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama. Maka, pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat, semula yang bertugas mendidik para nabi dan rasul, selanjutnya para ulama yang cerdik sebagai penerus tugas dan kewajiban mereka. Fungsi pendidikan agama Islam nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Upaya pembinaan akhlak merupakan salah satu usaha yang diharapkan dapat membentuk kepribadian muslim yang berbudi luhur, soleh, dan soleha. Dalam rangka membentuk kepribadian tersebut, tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan mana yang baik dan mana yang buruk saja, melainkan harus disertai dengan pembinaan-pembinaan agar semua orang dapat mengetahui secara jelas apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dalam ajaran Islam, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara ikhlas dan tanpa paksaan. Dapat didefinisikan pertama yaitu maqasid, merupakan bentuk jamak al-adri dari kata al-qasad, yang secara bahasa memiliki makna istiqomah al-tariq atau keteguhan pada satu jalan, al-i'timad atau sesuatu yang menjadi tumpuan, al-adl atau keadilan, atau dapat dimaknai al-tawasud, al-adam, al-ifrat, wa al-tafrid, yaitu mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Syariah, al-syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa air adalah sumber kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikian dengan Islam menjadikan merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian juga, maqasid syariah adalah upaya manusia untuk menemukan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Ada juga yang mengartikan bahwa maqasid syariah adalah suatu pendekatan hukum atau solusi terhadap masalah atas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, namun tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Maqasid berarti tujuan atau target, sedangkan syariah berarti yang disyariatkan. Keseluruhannya berarti disyariatkannya agama Islam itu mempunyai target dan tujuan. Ada sesuatu yang harus lebih dalam dikaji maksud dan tujuannya, agar sehingga tercapainya tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan syariah kepada manusia. Para pakar hukum Islam seperti Al-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, al-maslahah al-daruriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang harus ada atau kebutuhan primer. Yang kedua, al-maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan-kebutuhan sekunder. Yang ketiga, al-maslahah al-tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang dapat melengkapi keselamatan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.